Shalom. Bertemu kembali di ibadah remaja dan penelan Alkitab yang kita lakukan di gereja kita setiap hari Sabtu di HKI Seresop Rawang. Hari ini kembali kita akan melaksanakannya di rumah kita masing-masing, di mana nats kita nanti boleh kita buka dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 5. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kemudian terang tema kita masa depan cerah bersama dengan Tuhan. Mari kita melipat tangan untuk berdoa. Segala hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kembali kami memakai waktu kami untuk memuji memuliakan Tuhan di dalam ibadah dan PA kami. Kiranya Tuhan berkati agar ibadah kami boleh mengingatkan kami bahwa masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudaraku, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, remaja gereja sekaligus sebagai masa depan gereja kita. Mari kita buka kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 5. Sudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian: hambaku Musa telah mati. Sebab itu persiapkanlah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, supaya yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan memberikan engkau dan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian bacaan kita. Saudara-saudari, orang-orang muda, remaja gereja, terang tema kita masa depan cerah bersama dengan Tuhan. Dengan harapan melalui ibadah ini kita akan percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Sebagaimana Yesua, yang artinya Tuhan Allah juru selamat kita, Yahweh juru selamat kita, mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa Israel yang bangsa pilihan Tuhan, yang juga akhirnya kita sebagai bangsa orang percaya mendapat pemilihan itu sendiri, menunjukkan bagaimana janji Tuhan ditepatinya kepada hambanya Musa. Dan setelah Musa meninggal dunia, Tuhan berjanji kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan membawa bangsa itu. Dan Tuhan berjanji di dalam masa depan Yosua, setiap
apa yang diinjakkan oleh telapak kaki, Tuhan akan memberkati dan memberi kekuatan untuk melangkah membawa bangsa ini. Nah, dengan modal percaya kepada Tuhan, dengan skill yang diberikan Tuhan, dengan kemampuan yang ada, dia menerima janji itu dan membawa bangsa Israel keluar. Anak-anak kami remaja, saya percaya, saya yakin Tuhan ada dan pernah berjanji kepada kalian. Atau sebaliknya, kalian pernah berjanji tidak kepada Tuhan? Nah, perjanjian di antara kita kepada Tuhan dan janji Tuhan kepada kita akan menyertai kita kepada masa depan kita. Sehingga masa depan kita sebenarnya ada di tangan Tuhan, dan masa depan kita sebenarnya adalah masa depan yang baik, yang cemerlang. Jadi tidak ada orang yang suram masa depannya. Yang ada manusia itu sendiri yang membuat suram masa depannya, yang membuat masa depannya tidak di tangan Tuhan, yang membuat masa depannya tidak berhasil. Karena itu masih ada kesempatan. Sekarang yang kita miliki ini masih titik berangkat, start kita menuju kepada finish, menuju kepada akhir dari masa depan yang sudah kita cita-citakan. Baik, kita masuk saja ke diskusi kita dari buku panduan HKI untuk remaja dan pemuda. Pertama dipertanyakan, apa itu masa depan? Masa depan itu sebetulnya sedikit misteri, karena dia berada di depan yang mungkin tidak kita kelihatan, tetapi pasti ada masa depan kita. Jadi kalau ditanya apa itu masa depan, peristiwa yang akan terjadi, peristiwa yang kita cita-citakan, yang ada di depan kita, bahkan mungkin jauh atau dekat. Itulah masa depan. Yang mana masa depan itu akan menjanjikan kita untuk membuat kita semakin kuat di dalam bertuhan, menjanjikan kita semakin senang dalam kehidupan. Itulah masa depan, ada di depan. Kemudian ada dua katanya masa depan ini. Masa depan duniawi dan masa depan yang dari Tuhan. Kalau kita belajar dari firman saat ini, masa depan yang dari Tuhan ketika kita selalu bersama dengan Tuhan dan menyerahkan masa depan kita. Mungkin tidak seperti yang kita harapkan, mungkin tidak seperti yang kita pikirkan masa depan kita, tapi ketika kita bersama Tuhan, apapun nanti masa depan kita, itulah yang dari Tuhan. Kalau masa depan dunia ini dia menjanjikan kesenangan sesaat, masa depan dunia ini dia mengajak kita menghalalkan segala cara, berbuat secara duniawi yang penting tercapai. Itu kalau istilahnya menghalalkan segala cara. Masa depan yang seperti ini bukan dari Tuhan. Masa depan yang dari Tuhan ketika kita hidup di dalam terang firman dan kita bersama dengan Tuhan mencapai masa depan. Jadi jelas dia masa depan yang dari Tuhan itu selalu kita lakukan, kita kejar bersama dengan dia di dalam terang firman-Nya. Kalau masa depan dunia ini itu masa depan yang menghalalkan secara yang penting goal, tujuannya tercapai. Bagi anak Tuhan bukan itu. Bukan bagaimana masa depan kita supaya tercapai, tapi bagaimana kita mencapai masa depan bersama dengan Tuhan. Yuk, belajarlah semaksimal mungkin. Meskipun ada yang bilang di tahun 2020 ini anak-anak yang tamat di masa pandemik ini adalah anak-anak yang tidak mengikuti ujian nasional, anak-anak yang kurang mempunyai kompetensi untuk pembelajaran. Tapi itu pendapat yang salah dan keliru. Itu tidak mengganggu masa depan. Karena kita harus bersyukur di masa saat ini kita masih boleh mengikuti ujian kita dan mengakhirinya dengan kelulusan. Dan saat ini mengikuti ujian kenaikan kelas itu adalah jalan, jembatan untuk mencapai masa depan yang dari Tuhan. Kemudian ditanya lagi masa depan, bagaimana supaya kita bisa mencapainya. Kembali pertanyaan ini dengan jawaban yang sama dari awal tadi, bersama dengan Tuhan. Kemudian sikap percaya terhadap masa depan, apakah bisa kita yakini setiap masa depan kita
adalah dari Tuhan. Ya, tadi kita sudah mendengarnya bahwa bukan semua masa depan kita dari Tuhan, karena ada masa depan yang dari dunia ini. Tetapi masa depan yang dari Tuhan itu pasti membawa berkat dan sukacita. Bisa saja saya akan tutup tentang masa depan ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang yang baru tamat sarjana, dia melamar ke sebuah perusahaan. Dia ingin mencapai masa depannya di perusahaan itu, tetapi perusahaan itu menolak permohonannya. Dia membuat banyak permohonan ke beberapa perusahaan, juga menolak dengan mengandalkan ijazah sarjana. Saudaraku, sahabat muda, akhirnya dia bermohon sekali lagi untuk diterima di perusahaan, meskipun harus menjadi office boy. Karena dibayangkannya masa depannya nanti kalau dia menjadi office boy, dia bisa kalau sudah di dalam untuk mencoba melamar menjadi mendapat kedudukan yang lebih baik sesuai dengan gelar atau ijazah sarjananya. Saudara-saudara kasih Yesus Kristus, itu juga ditolak. Akhirnya dia tidak putus asa, dia mencoba mencari masa depannya. Dia berjualan di terminal dengan berjualan asongan, jual buah. Dia taruh di plastik kecil, dia tenteng, dia jual. Dan itu berproses cukup lama. Akhirnya dia mempunyai anak buah, mempunyai anggota, dan tidak perlu kita heran karena doa dan harapan serta usahanya di dalam Tuhan, Tuhan berkati. Dia menjadi toke besar, menjadi penyalur buah di daerah itu, di terminal itu yang number one. Dia menjadi orang yang berkehidupan yang mungkin lebih besar pendapatannya kalau dia menjadi office boy, bahkan mungkin bekerja di perusahaan yang pernah dia buat permohonan. Ketika dia sudah menjadi orang sukses dengan toke buah, penyalur buah, wartawan mencoba untuk menanyakannya bagaimana dia menjadi orang yang kaya dan berhasil. Dia menceritakan kisah nyatanya. Ternyata jalannya bukan jalan Tuhan, pikirannya bukan pikiran Tuhan. Tuhan mempunyai rencana di balik usaha kita. Tuhan mempunyai kehidupan di dalam terang firman-Nya. Bagaimana kita menggapai masa depan. Karena itu yang masih terus berjuanglah dengan masa depan yang akan mengakhiri perjuanganmu mencapai masa depan. Serahkan kepada Tuhan. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan ada dalam masa depan. Sehingga akhirnya sebagaimana Yosua, dia sangat yakin masa depannya di tangan Tuhan memimpin bangsa Israel. Demikian jugalah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan bahan diskusi ini, harapan kami kita akan menjadi anak Tuhan yang berpengharapan bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang menentukan masa depan kita. Kiranya Tuhan mendengar doa kita, dan biarlah Tuhan selalu mampir dalam doa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih memiliki kesempatan untuk mencapai masa depan kami. Saat ini kami berdoa, biarlah masa depan kami ada di tangan Tuhan, dan kami percaya masa depan kami akan cerah bersama Tuhan. Bapa, mampirlah dengar doa kami, kabulkanlah itu pada waktunya. Saudara-saudariku, tetaplah dalam sikap berdoa sambil mengikuti kata-kata dalam lagu ini. Serahkan masa depanmu dalam doamu kepada Tuhan. Minta kekuatan agar masa depanmu cerah nantinya bersama Tuhan. Kiranya Tuhan
bersama dengan Engkau, bersama dengan kita menggapai masa depan sampai dengan Maranatha. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Baiklah anak-anak remaja, sahabat muda, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan di dalam masa remajamu agar engkau boleh nantinya mendapatkan masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.